11 hal menarik di balik Isra Miraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat setia channel Taman Quotes yang dirahmati Allah. Isra Miraj menjadi salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam. Karena dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tentang pensyariatan salat 5 waktu, memperoleh keistimewaan dari Allah untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, melihat surga dan neraka, dan juga berjumpa dengan Allah. Berikut hal-hal menarik di balik Isra Miraj. 1. Waktu Isra Miraj. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama atau ahli sejarah terkait dengan tanggal dan tahun kejadian Isra Miraj. Menurut At-Tabari, Isra Miraj terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan risalah kenabian. Ada juga yang berpendapat bahwa Isra Miraj berlangsung pada tahun kelima kenabian. An-Nawawi dan Al-Qurtubi, malam tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Al-Alamah Al-Mansurfuri 6 bulan sebelum hijrah atau bulan Muharram tahun ke-13 kenabian, dan setahun sebelum hijrah atau bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Sementara menurut riwayat Ibnu Sa'ad, peristiwa agung tersebut terjadi 18 bulan sebelum hijrah. Terlepas dari perbedaan tersebut, pendapat yang paling populer dan kuat adalah Isra Miraj terjadi pada malam 27 Rajab. 2. Pembedahan dada Nabi Muhammad. Merujuk buku Air Zam-Zam Mukjizat yang masih terjaga, Said Baghdasi, 2015, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam sebanyak 4 kali. Pertama, saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun dan masih tinggal bersama dengan ibu susunya, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, di kampung Bani Sa'd. Hikmah di balik pembelahan ketiga ini adalah agar Nabi Muhammad mampu menerima wahyu dengan hati yang kuat, bersih, dan diridai. 3. Buraq. Nabi Muhammad mengendarai buraq ketika dalam perjalanan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Yerusalem, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidrah Al-Muntaha. Kata buraq seakar dengan kata barq, yang berarti kilat. Mungkin saja itu menjadi isyarat bahwa kecepatan buraq seperti kilat atau cahaya. Diriwayatkan bahwa ukuran tubuh buraq lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada bagal. Buraq melangkah sejauh matanya memandang. 4. Jasad atau roh. Ada 3 pendapat berbeda mengenai bagaimana Nabi Muhammad di-Isra Mirajkan oleh Allah. Pertama, Nabi Muhammad menjalani Isra Miraj hanya dengan rohnya saja. Kedua, Isra Nabi dengan jasad dan roh, sementara Miraj dengan roh. Landasan mereka berpendapat bahwa Nabi berisra dengan jasad adalah cerita Surakah dan sebuah kafilah lain. Ketiga, Nabi Isra Miraj dengan jasad. Ini merupakan pendapat yang paling masyhur karena jumhur ulama, baik salaf maupun khalaf, sepakat bahwa Nabi mengalami Isra Miraj dalam keadaan terjaga, dengan jasmani dan ruhaninya sekaligus. 5. Antara khamar, susu, dan madu. Setelah salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diberi 3 gelas berisikan khamar, minuman keras, susu, dan madu. Jibril memintanya untuk memiliki satu di antaranya. 6. Bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad naik ke lapisan-lapisan langit ditemani malaikat Jibril. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Kemudian bertemu Nabi Yusuf di langit ketiga. Di langit keempat, beliau berjumpa dengan Nabi Idris. Nabi Harun bin Imran di langit kelima. Beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran di langit keenam. Lalu, di langit ketujuh Nabi Muhammad bersua dengan Nabi Ibrahim. Nabi-nabi tersebut menyambut Nabi Muhammad dengan salam dan menetapkan nubuwah terhadapnya. 7. Melihat siksa neraka. Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah tentang berbagai macam siksa yang diterima seseorang karena melakukan perbuatan yang dilarang. Hal ini dilihat Nabi Muhammad sesudah berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama, sebagaimana cerita Ibnu Hisham, dikutip dari Sejarah Hidup Muhammad Husain Haikal, 2013. 8. Melihat surga. Jibril juga mengajak Nabi Muhammad untuk melihat-lihat surga.
Nabi juga diajak ke Baitul Mamur, Ka'bahnya penduduk langit di langit ketujuh. Di sini, sebanyak 70.000 penduduk langit beribadah setiap saatnya. Setelah selesai mereka pergi dan tidak lagi ke situ. Di samping itu, Nabi juga melihat arsy, singgasana Tuhan, dan Sidrah al-Muntaha yang sangat indah dan tidak terlukiskan dengan kata-kata. 9. Bertemu dengan Allah. Ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Apakah dengan mata telanjang atau dengan mata hati atau sanubari? Merujuk Sirah Nabawiyah Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, 2012 Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah seperti melihat manusia. 10. Salat 5 waktu. Allah mensyariatkan salat 5 waktu dalam peristiwa Isra Miraj, sebelumnya umat Islam salat 2 kali, yaitu saat pagi dan petang. Tidak seperti syariat-syariat yang lainnya, Allah langsung mengundang Nabi Muhammad untuk menemuinya dan menerima kewajiban salat 5 kali dalam sehari semalam. 11. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Keesokan harinya, Nabi Muhammad menceritakan apa yang telah dialaminya, yakni pergi ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram, kemudian lanjut naik ke lapisan-lapisan langit hingga Sidrah al-Muntaha. Hal itu membuat musuh-musuh Islam mengolok-ngolok Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin perjalanan yang saat itu membutuhkan waktu sebulan untuk pergi dan sebulan untuk pulang, ditempuh hanya dalam 1 malam saja? Bagi mereka itu adalah sesuatu yang mustahil.